Raksasa Kanaan adalah lekem, katakan lekem. Supaya saudara punya mindset iman, faith mindset. Ya, bagaimana saudara nanti mengaplikasi faith mindset ya di dalam pola pikirmu, bagaimana cara melihat, memandang dan mengatakan. Mindset itu pola pikir ya. Pola pikir dan sikap mental yang dibangun dibentuk oleh apa? Keyakinan dan atau kepercayaan, prinsip-prinsip dan nilai yang mempengaruhi cara pandang kita, cara memahami kita, cara menilai kita, cara berperilaku kita, dan gaya hidup kita. Itu sangat ditentukan oleh mindset kita. Saya ajak nanti saudara baca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 dan Bilangan pasal 14. Karena keterbatasan waktu, maka saya nggak mengajak saudara baca di sini semuanya. Silakan dalam kesempatan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu dapat menyelesaikan dua pasal itu. Saudara, ketika 12 pengintai itu diutus oleh Musa ke tanah perjanjian untuk mencari tahu seperti apakah keadaan di sana dan lain sebagainya, situasi orang-orangnya dan seterusnya, supaya mereka punya gambaran seperti apa tanah perjanjian itu. Dan ketika mereka kembali dari pengintaian selama kurang lebih 40 hari, mereka lalu menceritakan apa yang mereka lihat. Nah, ini hasil survei mereka. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 400 tahun bangsa Israel ada di tanah perbudakan. Tapi itu bukan tujuan Tuhan bagi mereka. Tujuan Tuhan bagi mereka adalah ada di tanah Kanaan. Ini adalah tanah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Tanah inilah tanahnya orang Israel. Orang Israel harus ada di sana, bukan di Mesir. Itulah sebabnya Allah membebaskan mereka dari perbudakan, membawa mereka keluar, dipimpin oleh Musa, keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Dengar baik, bukan hanya bangsa Israel secara jasmani inilah yang punya tanah perjanjian. Saya dan saudara sebagai Israel rohani pun juga punya tanah perjanjian. Katakan amin. Apa itu tanah perjanjian kita hari ini? Tanah perjanjian kita hari ini bukan tanah Kanaan bersifat hurufiah, harafiah, lahiriah, jasmania, tetapi adalah sebuah tanah perjanjian rohani. Tanah perjanjian berbicara mengenai yang pertama, tujuan ilahi dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan buat setiap hidup kita. Dan semua tujuan Tuhan atas hidup kita adalah sungguh amat baik. Sejak semula Tuhan mendesain kehidupan ini seperti yang ada di surga. Semuanya sungguh amat baik. Itulah sebabnya Tuhan mau setiap kita hidup di tanah perjanjian kita, yaitu tempat di mana semuanya sungguh amat baik. Yang kedua, hidup yang berkelimpahan. Kata kelimpahan yang muncul di dalam Yohanes 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala, katakan segala kelimpahan. Dalam bahasa Yunani-nya perisos. Kelimpahan di situ tidak, saudaraku, berarti kelimpahan secara materi, harta benda. Walaupun nggak masalah kita punya harta benda, punya banyak properti, it's okay. Mempunyai hidup yang berkelimpahan tidak dimaksudkan bahwa sejak kita percaya dan terima Yesus, maka sejak hari itu kita menjadi miliarder-miliarder di planet ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi saudaraku, hidup yang berkelimpahan dari hidup Zoe. Zoe bicara bukan tentang hidup biologis,
atau bios dalam bahasa Yunani. Tapi zoe, kata hidup di situ adalah bahasa Yunani, kehidupan ilahi, kehidupan rohani, kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Itulah zoe, kehidupan rohani, kehidupan ilahi. Ketika kehidupan ilahi adalah hidupmu dan hidupku, maka hidup kita berkelimpahan. Haleluya. Sebab hidup zoe yang berkelimpahan itu berbicara mengenai hidup ilahi yang bermutu, yang berkualitas. Hidup ilahi yang berkualitas tinggi, yang mengalir keluar, melimpah keluar dari hidup kita, memberkati, berdampak bagi orang lain. Itulah hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Amen. Nah, saudaraku, yang ketiga, tanda perjanjian kita bicara mengenai rumah shalom. Haleluya. Diriku adalah rumah Tuhan. Yang pertama, saudaraku, harus ada shalom dalam hidupku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bukan dari dunia, karena damai sejahtera yang dari dunia sementara. Kita haus lagi. Tetapi damai sejahtera daripada Yesus adalah damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tidak kenal musim. Di musim kering kita tetap berlimpah-limpah dengan damai sejahtera. Musim paceklik kita tetap berlimpah-limpah dengan damai sejahtera. Ada uang kita berlimpah dengan damai sejahtera. Kurang uangnya berlimpah dengan damai sejahtera. Tidak ada uangnya, jadi masalah. Tetap berlimpah juga dengan damai sejahtera. Haleluya. Saya yakin ibadah raya 2 bisa lebih semangat dari ibadah raya 1. Halo. Saya yakin bisa lebih semangat. Ya, buat saya bisa berbicara dengan lebih baik karena beberapa hari ini saya batuk. Ya, suara saya nggak asli nih, masih nggak bagus. Rumah Shalom yang bicara mengenai gereja kita, komunitas orang percaya ini adalah rumah Tuhan. Amin. Harus ada shalom di sini. Kalau perang terus-menerus saling nyerang kayak Palestina dan Israel, saudara, ya kan. Perang Gaza terus-menerus, aduh capek deh. Udahlah, bagaimana kalau kita saling mengasihi, mencintai. Amin. Rumah shalom adalah keluarga kita, pernikahan kita. Harus ada shalom dalam pernikahan kita. Kalau enggak, suami betah di luar, istri juga betah di luar, saudaraku. Ya kan, anak-anak juga betah di luar. Lalu rumah yang jaga, yang tinggal, yang nikmati asistennya. Inilah tanah perjanjian kita. Berapa banyak saudara yang ingin tinggal di tanah perjanjianmu dan menikmati tanah perjanjianmu? Katakan saya. Berikan aplaus buat dirimu sendiri. Yeah! Haleluya. Lalu saudaraku bertanya, Pak Pendeta, apakah mudah saya bisa ada di tanah perjanjian? Jawabnya mudah kok. Karena Tuhan janji, Tuhan pasti genapi. Tuhan bukan si Daniel yang di luar sana. Yang kau yang berjanji. Bukan. Mana janjimu? Nah. Tapi kalau Tuhan kita adalah janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Nah, itu Tuhan kita. Kalau dia berjanji pasti dia genapi. Gak ada kebohongan, gak ada kecurangan dalam Tuhan kita. Haleluya. Jadi di pihak Tuhan aman, pasti. Yakin, percaya. Anda setia sama Tuhan, gak ngedubel sama Tuhan, gak ngomel-ngomelin Tuhan, pasti masuk. Haleluya. Tapi saudara, setelah saudara ada di dalamnya, ternyata tidak mudah untuk saudara bisa tinggal di situ, betah dan menikmati. Loh, kan ini tempat berlimpah susu dan madu. Semuanya udah ada, semuanya sudah tercukupi berlimpah-limpah. Kenapa aku nggak betah? Kenapa bisa jadi aku keluar lagi dari tanah perjanjian? Kenapa? Karena di tanah Kanaan ternyata masih banyak musuh. Halo? Di tanah Kanaan banyak musuh yang siap untuk mengusir Anda. Anda yang mengusir dia atau dia yang mengusir Anda. Tuhan bilang, halau semua orang Kanaan. Halau, nggak boleh ada yang tersisa. Halau. Dan raja-raja di Kanaan itu banyak. Ada 32 raja. Saudara. Halau raja-raja itu. Loh, ini perang ya, saudara.
Lah banyak kita pingin dapat sesuatu yang terbaik dalam hidup ini tanpa ada perjuangan, tanpa ada peperangan, tanpa ada pertempuran. Come on man, nggak bisa. Kalau nggak ada peperangan lagi, maka nggak ada perintahnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata lah, yang nggak perlu yang nggak ada perang ya. Kayak sekarang Prabowo kalau beli senjata alusti apa tuh? Ngomongnya susah. Ah itu dia. Orang pada ngomong-ngomong, kenapa beli ya, kan nggak ada perang, aman semua. Jadi kalau disuruh kenakan seluruh perlengkapan senjata berarti apa? Nggak ada perang. Pak, Bu, di tanah perjanjian ada perang. Nggak gampang sebetulnya. Siap nggak, saudaraku? Jadi untuk mendapatkan yang terbaik dalam janji Tuhan, tetap ada bagian yang harus kita kerjakan. Amin. Perhatikan. Ini yang dikatakan 10 pengintai. Nah ini hanyanya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan enak, negeri yang memakan apa? Ngeri nggak? Negeri yang memakan penduduknya ya kanibal. Ngeri banget. Mana enak sih tinggal di negeri ini? Horor. Ya, menakutkan banget. Semua orang yang kami lihat di sana adalah apa? Orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, alias apa? Raksasa. Loh ya, itu penduduknya raksasa semua. Lebay banget menurut saya. Kenyataannya kan nggak begitu. Ada raksasa, iya. Ada orang yang tinggi perawakannya, iya. Tapi udah lebay banget. Semuanya orang raksasa, orang enak. Ulang lagi kan, aku tuh ya kalau istri kan biasa ngomong berulang-ulang tuh. Topik yang sama bisa diulang-ulang. Bagaimana istri-istri begitu? Ya itulah keunikan para istri-istri. Kenapa diulang-ulangi? Karena kebanyakan suami bukan pendengar yang baik. Betul ibu-ibu? Tuh kan, survei membuktikan. Sebab itu supaya dia yakin bahwa suamiku mendengar, maka dia berulang-ulang. Diulang-ulang. Raksasa yang kami lihat, raksasa. Diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Lalu, jadi, what next? Kita apa? Tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Survei sih penting Bapak Ibu. Tapi hasil survei bisa mematahkan semangat. Bisa mengurungkan niat. Mau bisnis buka warung di sebelah, survei dulu. Nanti bisa rame enggak? Boleh sih. Survei. Tapi ketika di situ sepi, ayah nggak usah lah. Aku juga sulit lihat orang lalu lalang. Padahal cara berpikirnya bisa seperti ini. Sepi karena nggak ada yang jualan. Kalau Anda jualan bakal apalagi Anda ngajak teman-teman yang lain bakal gitu loh. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kesimpulan. Dari hasil survei menyatakan bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada ini orang-orang yang sebetulnya menghina Tuhan banget. Betul nggak? Loh, Tuhan yang janji ngasih mereka tanah perjanjian, Tuhan yang bawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka sedang mengatakan begini, Tuhan nggak dapat diandalkan, Tuhan nggak dapat dipercaya, Tuhan nggak becus, Tuhan nggak sanggup membawa kita ke sana. Raksasa itu bukan hanya lebih besar dari kita, tapi raksasa itu lebih besar daripada Tuhan yang besar.
Ngeri nggak itu pernyataan begitu? Ngeri sekali. Sangat menyakiti hati Tuhan. Hati-hati saudara. Itulah sebabnya orang benar hidup oleh iman. Itulah sebabnya hanya iman yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Without faith, there is no one pleasing God's heart. Tanpa iman gak ada satupun yang dapat bisa menyenangkan hati Tuhan. Lihat, bangsa Israel yang mendengar inputan-inputan. Nah, hati-hati dengan inputan. Dari media sosial, dari lingkungan, dari orang di sekitarmu, fakta, realitas yang terjadi. Inputan-inputan itu bisa mempengaruhi mindset saudaraku. Ya kan? Bisa mempengaruhi cara pandangmu, cara melihatmu, cara pikirmu bisa dipengaruhi oleh inputan-inputan yang Anda dapatkan. Hati-hati dengan inputan. Inputan dari perkataan orang membuat Anda membayangkan. Mereka nggak survei, tapi mereka bisa membayangkan raksasa, bisa nggak? Bisa. Mereka lihat di imajinasi mereka. Oh, tadi dibuat objeknya, dibuat gambarannya lebih konkret. Kita seukuran belalang. Bayangkan, kita belalang kecil banget. Dia udah raksasa, menjadi lebih raksasa lagi karena kita belalang, betul nggak? Inputan-inputan negatif tadi membuat orang khawatir. Mereka jadi khawatir. Membuat mereka cemas, membuat mereka takut. Lalu mereka screaming. Mereka menjerit dengan nyaring, mereka menangis pada malam hari itu. Bersungut-sungutlah mereka. Apa yang mereka bilang? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. What you see, what you think, what you say. Itu dapat menjadi kenyataan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda katakan dapat menjadi kenyataan. Yes, terjadi buat bangsa Israel. Fakta membuktikan, sejarah mencatat. Bangsa Israel tewas semuanya di padang gurun yang keluar dari Mesir. Kenapa? Karena itu yang dia pikirkan. Dia bilang Tuhan itu jahat. Tuhan bermaksud menewaskan kami, membinasakan anak-anak kami dan seterusnya. Jahat banget cara berpikir mereka tentang Tuhan. Lalu yang mereka lihat raksasa yang menelan mereka, itu yang mereka lihat. Lalu yang mereka katakan adalah kita tidak dapat masuk lengkap. Yang dipikirkan, yang dilihat, yang dikatakan. Lalu Tuhan berkata begini, Musa, sampaikan kepada orang Israel bahwa seperti yang mereka katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan bagi mereka. Apa yang mereka katakan? Tidak akan masuk. Lebih baik apa? Hati-hati kalau ngomong ya, Bapak Ibu ya. Aduh, kalau suami saya mati aja sekalian. Hati-hati Bu, kalau udah emosi, emotion. Termostatnya, suhunya tinggi, hati-hati ya. Ngomong sembarangan. Aduh, anak sial, lu mampus aja dah. Hati-hati. Karena apa yang kita katakan bisa terjadi. Kita lepaskan kutuk melalui perkataan kita. Yang mereka katakan, sekiranya kami mati Dan Tuhan bilang apa? Bilang sama mereka, seperti yang mereka katakan, itu yang aku lakukan. Pak, Bu, kalau saat itu mereka bilang begini, mereka katakan yang sama dengan Kaleb. Tidak, kita pasti masuk. Kita pasti mengalahkan mereka. Maka Tuhan dengar juga nggak? Tuhan dengar, betul? Lalu Tuhan ngomongnya gimana nanti? Musa, beritahu kepada mereka, seperti yang mereka katakan, itu yang akan aku masuk tanah perjanjian. Berikan aplaus. Haleluya! Yes. Watch out. Hati-hati dengan what you say.